Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Shiny Gyarados mengamuk karena gelombang radio yang dipancarkan tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Mahogany Town. Tiba-tiba saja Pikachu dan Togepi sakit. Beberapa saat kemudian Pokemon lainnya juga muncul, dan mereka semua mengalami hal yang sama. Saat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, suara gemuruh menarik perhatian mereka, dan segera bergegas ke sana. Sesampainya di tepi danau, mereka dikejutkan dengan kehadiran Shiny Gyarados. Mereka penasaran apa yang membuat Pokemon itu terlihat gelisah, dan juga mengapa warnanya berbeda. Beberapa saat setelah kemunculannya, Shiny Gyarados menembakkan Hydro Pump ke arah mereka. Satoshi dan kawan-kawan menyimpulkan pasti Shiny Gyarados itu sakit juga. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Sayangnya mereka dihentikan oleh Tatsumi, yang merupakan salah satu petinggi tim Rocket. Tatsumi yang tidak ingin rencananya diganggu lalu mengeluarkan Pyro, yang direspon Satoshi dengan mengeluarkan Totodile, yang ternyata tidak bisa menyerang karena sakit juga. Di saat Pyro hendak menyerang mereka, Thunder Wave menghantamnya lebih dulu. Seorang trainer bersama Dragonite tiba di tempat kejadian. Ia menyuruh Satoshi dan kawan-kawan untuk segera menjauh, dan mereka pun mematuhinya. Tim Rocket hendak mengejar mereka, namun Dragonite melancarkan Hurricane untuk menghalau tim Rocket, memberi kesempatan untuk melarikan diri. Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih kepada trainer Dragonite yang telah menyelamatkan mereka. Dan sepertinya mereka mengenal trainer itu. Yang memperkenalkan dirinya adalah Wataru, seorang champion Pokemon League. Wataru mengungkapkan sedang mencari orang-orang yang menyalahgunakan Pokemon. Wataru juga menyebutkan bahwa Shiny Gyarados tadi pasti ada hubungannya dengan operasi terbaru tim Rocket di danau. Satoshi sangat ingin membantu, yang langsung ditolak oleh Wataru, mengingat tim Rocket bukanlah organisasi biasa dan terlalu berbahaya bagi mereka jika sampai terlibat. Wataru lalu mengarahkan mereka ke kota terdekat dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan mereka. Tim Rocket yang kelaparan berada di hutan yang sama. Nyasu lalu melihat sebuah peternakan yang membuat tim Rocket kembali bersemangat karena pasti ada sesuatu yang bisa dimakan di sana. Namun bangunan tersebut sebenarnya adalah markas tim Rocket, di mana Tatsumi mengucapkan selamat kepada Prof. Shiranui atas keberhasilannya. Sebaliknya, Prof. Shiranui tidak begitu optimis dan menyatakan Shiny Gyarados adalah satu-satunya yang berevolusi dari teknologi gelombang radio. Ia menyatakan bahwa Pokemon itu harus ditangkap untuk dipelajari lebih lanjut, guna menyempurnakan teknologi gelombang radio mereka. Namun radar menunjukkan bahwa Shiny Gyarados berada di bagian terdalam danau, artinya ia harus dipancing ke permukaan. Anggota lainnya menyela pembicaraan dan memperingatkan adanya penyusup. Setelah memeriksa sistem keamanannya, tim Rocket tertangkap kamera sedang menyelinap masuk. Saat ketiganya berjalan melewati lorong, mereka berhenti untuk memeriksa patung Persia yang begitu disentuh mengaktifkan perangkap. Tatsumi menghadapi penyusup yang tertangkap itu dan menuntut untuk memberitahukan siapa mereka sebenarnya. Tim Rocket memperkenalkan diri, dan dari database pusat juga mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karenanya Tatsumi membebaskan mereka bertiga dan membiarkan tim Rocket makan sepuasnya, asal mau disuruh-suruh nantinya. Setelahnya mereka dipertemukan dengan Prof. Shiranui yang menugaskan ketiganya untuk menangkap Shiny Gyarados di danau. Tatsumi menyebutkan ini adalah proyek bersejarah, tidak menutup kemungkinan pangkat mereka akan langsung dinaikkan. Jadi tim Rocket pun menerima tugas tersebut. Sebuah kapal dipersiapkan untuk memulai operasi. Tepat di belakangnya ada Wataru yang bersembunyi dan menunggu kesempatan. Begitu ada yang lewat, Wataru menyergapnya dan menyamar menjadi salah satu anggota tim Rocket. Kapal tim Rocket melakukan perjalanan ke pusat Lake of Red, di mana Musashi dan yang lainnya mengikuti perintah dan menyelam untuk menangkap Shiny Gyarados. Sesampainya di sana, mereka melihat dengan jelas Shiny Gyarados yang mulai mengamuk. Ketiganya langsung berenang lagi ke permukaan. Segera setelah target terlihat, tim Rocket menembakkan jaring yang menjerat Shiny Gyarados. Prof. Shiranui kemudian memberikan kejutan listrik pada Shiny Gyarados yang terperangkap itu. Dengan begitu mudah bagi mereka untuk menyeretnya pergi.
Di sisi lain, Satoshi dan kawan-kawan berhenti sejenak. Mereka masih mengkhawatirkan Shiny Gyarados, dan kemungkinan terburuknya Pokemon itu sudah ditangkap tim Rocket. Takeshi menduga tim Rocket lebih dulu melemahkan para Pokemon agar lebih mudah menangkap mereka. Setelah melalui banyak pertimbangan, mereka pun kembali ke danau. Kekhawatiran mereka terbukti setelah melihat Shiny Gyarados yang ditangkap. Mereka tiba di lokasi tepat saat tim Rocket menyeret tangkapan mereka kembali ke markasnya. Satoshi dan Kasumi memanggil Pokemon mereka yang mulai berenang menuju jaring. Kasumi menyadari itu adalah anak-anak yang mengganggu mereka tadi. Sedangkan Wataru tak menyangka mereka nekat datang ke tempat yang berbahaya ini. Rob Shiranui lalu mengaktifkan radarnya yang memicu gelombang radio ke area tersebut. Tak lama kemudian, Totodile dan Poliwhirl menjadi lelah dan melepaskan jaringnya. Selagi mereka masih memikirkan apa yang membuat Pokemon itu jadi lemah dan sakit, Tatsumi menepi dan berhasil menangkap Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi menuntut penjelasan dari tim Rocket saat mereka dibawa masuk ke markas. Rob Shiranui lalu menjelaskan keseluruhan konsep di balik proyek R, singkatan dari proyek Revolution. Proyek ini bertujuan untuk memaksa Pokemon berevolusi dan menciptakan pasukan kuat bagi tim Rocket. Dikarenakan hanya Shiny Gyarados yang berevolusi, maka mereka pun membawanya untuk diteliti lebih lanjut. Satoshi dan kawan-kawan sangat marah, sedangkan Wataru jadi punya wawasan yang luas tentang rencana mendatang tim Rocket. Tatsumi lalu mengurung mereka di balik jeruji besi, sedangkan tim Rocket diberi persediaan makanan karena telah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk menjaga pangkalan. Setelahnya, Shiny Gyarados dimasukkan ke dalam truk yang membawanya pergi dari danau. Rob Shiranui dan rekan-rekannya melakukan perjalanan ke kota untuk melanjutkan penelitian, sehingga mereka bisa menyempurnakan gelombang radio. Wataru lalu berhenti sejenak dan menelpon petugas Junsa untuk memberitahukan letak persembunyian tim Rocket. Kemudian ia kembali lagi ke danau untuk menjemput Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi berteriak agar dikeluarkan dari sel, dan tim Rocket menyuruh mereka untuk diam karena Nyasu sedang tertidur. Akhirnya Pikachu dan Togepi bangun, tapi saat Satoshi merintahkan Thunderbolt, ternyata kekuatannya belum pulih seutuhnya. Tim Rocket yang melihat adanya kesempatan untuk menangkap Pikachu, lalu membuka sel tersebut. Musashi merintahkan Arbok Poison Sting hingga Satoshi dan kawan-kawan tersudut. Ia lalu menekan tombol untuk melepaskan ikatan Pikachu, tapi malah tak sengaja melepaskan ikatan yang lainnya juga. Satoshi lalu merintahkan Cyndaquil Smokescreen. Setelah asapnya menghilang, tim Rocket menyadari mereka telah diikat, sedangkan Satoshi dan kawan-kawan sudah kabur. Nyasu yang baru bangun ikut mengejar Satoshi dan kawan-kawan. Arbok menggunakan Poison Sting untuk menghentikan langkah mereka. Namun ketika diperintahkan untuk melilit Satoshi dan kawan-kawan, Dragonite menggagalkannya dengan Thunder Wave. Wataru lalu membongkar penyamarannya, sekaligus memperkenalkan dirinya kepada tim Rocket, yang sepertinya tidak mengenal orang tersebut. Meskipun begitu, tim Rocket tetap melakukan perlawanan, karena mereka sudah diberi amanah untuk menjaga tempat ini. Wataru mengakhiri pertarungan secepatnya dengan memerintahkan Dragonite Twister menggulung tim Rocket ke udara. Wataru senang bisa bertemu lagi dengan Satoshi dan kawan-kawan, walaupun mereka menentang perintahnya. Nyatanya mereka memiliki keprihatinan yang sama terhadap Shiny Gyarados. Wataru mengatakan mereka harus menghancurkan radar gelombang radio dan merintahkan Dragonite Hyper Beam untuk melakukannya. Sehabis itu Wataru dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan berkendara menuju kota. Di sisi lain, tim Rocket telah tiba di titik pertemuan dan dua helikopter segera lepas landas. Rob Shiranui lalu berangkat meninggalkan Tatsumi yang bertanggung jawab. Tatsumi sendiri langsung kaget begitu menerima panggilan yang mengatakan radar mereka telah dihancurkan. Tim Rocket menagih janji mereka, tapi teleponnya sudah ditutup duluan. Saat mengangkut Shiny Gyarados melalui helikopter, efek dari gelombang radio mulai melemah, menyebabkan Pokemon itu mulai meronta-ronta. Tatsumi merintahkan pilot untuk mengendalikan helikopter dengan benar, namun perjuangan Shiny Gyarados akhirnya terbayarkan ketika helikopter itu jatuh ke sungai. Shiny Gyarados yang keluar dari jaringnya mulai mengamuk dan menembakkan Hydro Pump ke segala arah. Pokemon itu lalu menjauhi tim Rocket. Di saat yang bersamaan, Shiny Gyarados lewat di sebelah Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi pun langsung keluar untuk menenangkan Pokemon tersebut.
namun akibatnya malah terkena Hydro Pump. Setelah memastikan keadaan Satoshi, Wataru pun memutuskan akan menghadapi Shiny Gyarados, namun Tatsumi lagi-lagi menghalanginya. Satoshi dan kawan-kawan bilang mereka yang akan mengejar Shiny Gyarados, sedangkan Wataru harus bertarung dengan Tatsumi. Dragonite melancarkan combo Air Slash dan Thunder Wave pada lawannya. Meskipun begitu, tetap kewalahan karena dikeroyok dua Pokemon sekaligus. Pada satu kesempatan, Dragonite berhasil melancarkan Twister untuk mengalahkan mereka. Tugas Junsa tiba tepat pada waktunya untuk menahan Tatsumi. Tim Rocket menembakkan jaring yang dialiri listrik untuk melemahkan Shiny Gyarados. Setelahnya mereka menyeretnya keluar dari sungai. Satoshi yang melihatnya merintahkan Beyblade Razor Leaf untuk memotong jaring. Tim Rocket mencoba menangkap mereka dengan jaring, tapi Shiny Gyarados menghalaunya dengan menembakkan Hyper Beam. Shiny Gyarados roboh lagi karena terluka cukup parah. Satoshi mendesak Shiny Gyarados untuk kembali ke sungai, tapi tim Rocket, musuh bebuyutan mereka, ternyata muncul lagi. Saat mereka hendak kabur, Satoshi mencet jaringnya untuk menyelamatkan Shiny Gyarados. Tim Rocket menggoyang-goyangkan balon udara mereka agar pegangan Satoshi terlepas, tapi Satoshi pantang menyerah. Shiny Gyarados lalu meronta-ronta dan berhasil melepaskan dirinya. Satoshi kemudian merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Mereka bergegas ke jembatan dan melihat Shiny Gyarados yang marah sedang menuju kota. Satoshi lalu membujuk Shiny Gyarados untuk tetap tenang, tapi Shiny Gyarados malah menyerangnya dengan Hyper Beam. Tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dan merintahkan Dugong menangkis serangan tersebut dengan Ice Beam, yang tidak hanya menghentikan langkahnya namun juga membekukan sungai. Setelah berterima kasih, Satoshi dan kawan-kawan pergi mengejar Shiny Gyarados yang berbalik arah. Di situ sudah ada Wataru yang merintahkan Dragonite untuk bertarung melawan Shiny Gyarados. Kedua Pokemon saling beradu serangan, sedangkan Satoshi dan kawan-kawan minta Wataru menghentikan semua ini. Tapi Wataru bersikeras bahwa bertarung adalah satu-satunya cara untuk menenangkan kemarahan Shiny Gyarados. Dragonite berhasil mendaratkan Thunder Wave yang ditindaklanjuti dengan Twister dan menyebabkan Gyarados tersebut roboh. Shiny Gyarados masih bisa bangkit dan hendak melancarkan Hyper Beam, namun Dragonite lebih dulu menghitnya dengan Hyper Beam juga. Alhasil Shiny Gyarados akhirnya tumbang. Wataru melemparkan Pokeball untuk menangkap Shiny Gyarados tersebut. Pada sore harinya, petugas Junsa memberi penghormatan kepada mereka semua dan segera pergi untuk melanjutkan penyelidikan terhadap tim Rocket. Wataru berterima kasih juga kepada Satoshi dan kawan-kawan, serta meyakinkan mereka bahwa akan menjaga Shiny Gyarados dan memperlakukannya sebagai teman. Satoshi yang mendengarnya sangat lega. Setelah itu Wataru terbang bersama Dragonite dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka.